Perkenalkan, nama saya Romo Olihot Maria Manurung, NPM 2204171183. Saya dari kelas 4 MF, mata kuliah Analisis dan Pengolahan Data. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan proses mulai dari membuka program SPSS, membuat variabel view hingga. Baiklah, yang pertama kita membuka aplikasi SPSS yang sudah kita install di laptop kita. Baiklah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi SPSS. Di sini kita bisa melihat ada dua tampilan. Yang pertama variabel view dan yang kedua data view. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan data penelitian kita ke dalam variabel view. Ini adalah tampilan dari variabel view. Pada tabel name ini, kita tidak boleh menggunakan spasi. Cara mengatasinya, kita bisa menggunakan garis penghubung atau disingkat saja. Selanjutnya, kita akan mengetikkan data penelitian seperti nama, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, status, tinggi badan, dan berat badan. Nama, jenis kelamin, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, status, tinggi badan, berat badan. Pada tabel tipe ini, kita akan mengganti numerik ini menjadi string. Karena numerik itu adalah angka, sedangkan string adalah huruf. Pada tabel width ini adalah jumlah angka atau huruf yang akan kita ketik. Dan di angka 8 ini, kita akan menggantinya menjadi 30. Jadi pada tabel desimal ini adalah jumlah angka di belakang koma. Contohnya pada tinggi badan 150 menjadi 150,00. Apabila kita membuat angka 2 pada kolom desimal, jadi di sini kita akan membuat angkanya menjadi 0. Pada tabel label ini adalah keterangan dari tabel name, dan pada tabel label ini kita dapat menggunakan spasi. Contohnya nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan,
status, tinggi badan, dan berat badan. Pada tabel values ini sama seperti kita melakukan coding. Contohnya pada jenis kelamin. Kita mengklik titik 3. Yang pertama, label laki-laki. Yang kedua, label perempuan. Kita klik OK. Pada pendidikan terakhir dan status sama seperti jenis kelamin. Kita klik titik 3. Yang pertama, SD. Kita add. Oke, yang kedua SMP, lalu kita add lagi. Yang ketiga SMA, kita add lagi. Dan yang terakhir S1. Maaf, kita klik add lagi, lalu OK. Pada status juga sama seperti jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Yang pertama, lajang. Kita add. Yang kedua, menikah. Kita add. Yang ketiga, duda. Maaf, duda. Kita add. Yang keempat, janda. Lalu kita add, lalu OK. Langkah selanjutnya kita masuk ke data view. Ini adalah tampilan dari data view. Dan di tabel yang nama ini kita akan mengklik nama responden. Yang pertama, Bella, Desi, Delon, Bento, dan Rahel. Pada tabel jenis kelamin, kita akan menuliskan jenis kelamin responden yang sebelumnya sudah kita coding pada tabel values yang ada di variabel view. Kita klik titik 3, lalu kita pilih perempuan. Yang kedua juga sama seperti itu, perempuan. Yang ketiga kita pilih laki-laki. Yang keempat juga laki-laki. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kita klik perempuan. Karena sebelumnya kita sudah melakukan coding, maka kita dapat mengubahnya tampilannya menjadi angka. Caranya kita klik view yang berada di bagian atas dan kita pilih values label. Seperti ini tampilannya. Demikian juga pada pendidikan terakhir sama seperti pada tabel jenis kelamin. Kita klik yang pertama SMA, yang kedua S1,
Yang ketiga SMP. Yang keempat SD. Dan yang terakhir yang kelima S1. Pada tabel pendapatan ini, karena kita tidak melakukan coding, kita ketik secara manual. Yang pertama 10 juta. Yang kedua 9 juta. Yang ketiga 8 juta. Yang keempat 11 juta. Dan yang terakhir 9 juta. Begitu juga di tabel status, sama seperti tabel jenis kelamin dan pendidikan terakhir, kita tinggal mengklik yang di samping, lalu tinggal memilihnya. Yang pertama menikah, yang kedua lajang, yang ketiga duda, yang keempat duda, yang kelima janda. Lalu pada tabel tinggi badan, karena kita tidak melakukan coding, maka kita tulis secara manual. Yang pertama 155, yang kedua 150, yang ketiga 170, yang keempat 165, yang kelima 160. Pada tabel berat badan sama juga seperti tinggi badan, kita menulisnya secara manual. Yang pertama 60, yang kedua 55, yang ketiga 75, yang keempat 80, yang kelima 57. Demikianlah video dari saya penggunaan aplikasi SPSS, dan kita akan menyimpannya. Kita akan membuka file yang di atas, lalu save as. Kita menyimpan di data mana kita akan menyimpan. Saya membuat di data D, dan kita membuat nama kita. Lalu kita save. Dan demikianlah ini hasil video saya. Sekian dan terima kasih.